Hai, Shalom, Shalom Lovers of God. Satu minggu berlalu, saya percaya satu minggu Lovers of God mengalami pertolongan, perlindungan, penyertaan, berkat-berkat Allah yang sempurna selama satu minggu yang lalu. Nah, seperti biasa, setiap minggu kita akan mempelajari tema-tema yang baru. Karena itu, bagi Lovers of God yang belum subscribe, mari silakan subscribe, nyalakan loncengnya agar setiap kali saya upload video-video renungan yang terbaru, Lovers of God tidak ketinggalan, sehingga berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan tidak saudara ketinggalan. Lovers of God bicara gerbang domba itu tidak pernah terlepas dari perjuangan Nehemia dan teman-temannya. Dari mana kita tahu? Kita baca dalam Nehemia 3 ayat yang pertama. Ya, di situ dikatakan, maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Gerbang domba atau dalam bahasa Ibrani dikatakan Sha'ar Hatson itu terletak di Yerusalem, di dekat wilayah Bait Suci. Jadi Nehemia, Imam Eliasib dan para imam yang lain, saudara-saudara mereka, orang-orang Yahudi kembali membangun tembok sekitar Bait Allah yang diruntuhkan. Nah, ketika mereka membangun ini, ada satu gerbang yang akan sama-sama kita renungkan minggu-minggu ini, ya, yaitu dikatakan gerbang domba. Kenapa gerbang ini dinamakan gerbang domba? Karena lewat gerbang ini kambing domba untuk persembahan, kan kita sama-sama tahu dalam ritual agama Yahudi mereka harus mempersembahkan adanya persembahan korban pagi, korban petang, termasuk korban penebus salah, dan lain sebagainya. Kambing domba yang akan dipersembahkan itu sudah pasti kambing domba yang spesial. Ya, tidak boleh ada cacat dan lain sebagainya. Nah, kambing domba yang akan dipersembahkan itu dibawa masuk untuk dipersembahkan ke dalam bait Allah. Itu melalui gerbang yang namanya gerbang domba. Karena itulah gerbang ini dinamakan Sha'ar Hatson, yaitu artinya gerbang domba. Ada 3 fakta unik dari gerbang domba ternyata, Lovers of God. Yang pertama, ketika Nehemia membangunnya, gerbang domba adalah gerbang yang pertama kali dibangun. Kalau kita perhatikan dari Nehemia 3 tadi, baca ayat-ayat selanjutnya, maka kita akan menemukan gerbang domba adalah gerbang yang pertama kali diperbaiki, dibangun oleh Nehemia dan teman-temannya, para imam. Ini menyiratkan bahwa hubungan dengan Allah itu dimulai dari persembahan domba-domba. Artinya begini guys, kita sama-sama tahu ritual agama Yahudi itu membutuhkan adanya korban. Setiap kali mereka ketemu Tuhan, mereka harus mempersembahkan korban. Jadi dari semua gerbang yang diperbaiki dulu adalah gerbang domba. Karena disitulah mereka membawa persembahan-persembahan, korban-korban, binatang-binatang yang akan dikorbankan untuk di bait Allah. Nah, hal ini menyiratkan bahwa hubungan mereka dengan Tuhan itu dimulai dari adanya persembahan. Persembahan apa? Persembahan korban, persembahan domba-domba. Hal ini juga secara profetik mengajarkan bahwa kekristenan juga bicara hubungan kita dengan Allah kita itu dimulai dari mana? Dimulai dari pengorbanan anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus sebagai dasar iman kita. Artinya ketika kita bicara kekristenan, jangan pernah lupakan dasarnya. Apa itu? Pengorbanan anak domba Allah. Dasar kekristenan
Dasar iman kita itu adalah korban Yesus Kristus sebagai anak domba Allah di kayu salib. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11 dengan jelas berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Artinya begini, lovers of God. Kita berbicara begini, saya orang Kristen, saya sudah lama menjadi orang Kristen. Mari cek dasar keselamatan kita. Apakah dasar keselamatan kita, dasar iman percaya kita, dasar kekristenan kita itu sungguh-sungguh Yesus Kristus atau dasar yang lain? Artinya, ketika kita bicara tentang kekristenan, apakah kekristenan kita itu didasarkan karena kita percaya pada korban darah Yesus, atau kekristenan kita didasarkan pada hal-hal yang lain? Contoh, karena kita mau menikah. Contoh, karena kita membutuhkan satu pekerjaan. Contoh, karena keluarga kita memang keluarga Kristen turun-temurun. Hati-hati. Mari, langkah pertama, cek dasar keselamatan kita. Ya, fakta unik yang kedua, gerbang domba itu tidak pernah ditutup atau dikunci. Tidak pernah ditutup atau dikunci, lovers of God. Hal ini menyiratkan bahwa keselamatan itu terbuka bagi semua orang, bukan hanya kalangan tertentu saja. Karenanya dengan jelas Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Di situ tidak dikatakan begitu besar kasih Allah kepada orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang Tuhan sukai. No, di sini dikatakan kasih Allah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini bicara Anda dan saya, lovers of God. Dunia ini berbicara everyone in the world. Tetapi kasih Allah yang begitu besar tidak ada gunanya kalau kita tidak merespon. Ingat, keselamatan di dalam Yesus itu bicara inisiatifnya Tuhan, kasihnya yang begitu besar dari Allah, besarnya kasih Allah kepada kita, tetapi juga menyangkut respon kita sebagai manusia. Ketika kasih Allah yang begitu besar tidak berjumpa dengan respon kita kepada kasih Allah itu, maka keselamatan ini tertutup buat kita. Dari sisi Allah, tidak pernah keselamatan itu ditutup. Hanya kita sendiri yang memutuskan. Respon kita yang tidak benar itu menutup pintu keselamatan buat kita. Jadi hati-hati. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya membutuhkan respon. Apa responnya? Percaya. Amin, lovers of God. Ya. Nah, fakta unik yang ketiga. Kalau tadi dikatakan ada 3 fakta unik, nah yang ketiga apa? Yang ketiga, fakta uniknya adalah imam besar yang membantu Nehemia membangun gerbang domba itu bernama Eliasib. Kata Ibrani adalah Eliasif. Ya, artinya apa? Artinya Allah memulihkan. Allah memulihkan. Ingat, imam besar yang membangun gerbang domba itu bermakna arti namanya adalah Allah yang memulihkan. Ini adalah gambaran bahwa Yesus Kristus adalah imam besar perjanjian baru. Dia adalah anak domba Allah. Dia adalah imam besar Allah yang berinisiatif untuk memulihkan. Memulihkan apa? Memulihkan kita, keadaan kita dari dosa-dosa kita. Dia juga adalah anak domba Allah yang dikorbankan demi dosa-dosa kita. Ya, jadi Eliasib itu adalah gambaran dari Yesus itu sendiri.
Sebagai imam besar, Yesus Kristus mendirikan gerbang domba, tanda kutip, yang berarti bahwa ia adalah pintu domba. Keselamatan kita terima jika melalui pintu darah anak domba atau Yesus Kristus. Yohanes 10 ayat yang ke-9, Yesus berkata, "Akulah pintu," katanya. "Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Jadi, Yesus adalah pintu, pintu keselamatan. Anda ingin diselamatkan? Mari, lewatlah pintu itu. Apa pintunya? Pintu Yesus Kristus, pintu darah anak domba. Haleluya, haleluya.